Inggris. Di bab pertama saya ada daftar isi. Lalu di bab 1 ada pendahuluan. Yang 1.1 ada latar belakang di mana virus demam berdarah yang menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti menyebabkan demam berdarah yang menjadi masalah besar dari kesehatan masyarakat di Indonesia. Lanjut. Rumusan masalah. Saya menggunakan masalah ada 2. Ini berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah. Dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi kasus DBD sebelum dan sesudah intervensi edukasi yang saya lakukan. 2. Sejauh mana intervensi berbasis edukasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait pencegahan DBD. Lalu tujuan penelitian, lalu ada manfaat penelitian, sistematik penulisan. Nah, di sini ada ada 3 pustaka. 2.1 menjelaskan pengertian demam berdarah DDP. Virus demam berdarah menyebabkan demam berdarah yang menularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, demam tinggi, ruang kulit, nyeri otot dan sendi, dan pendarahan ringan hingga berat adalah gejala umum DBD. Lanjut. Ada epidemiologi DBD. Lalu 2.3 ada pencegahan dan pengendalian DBD. 2.4 ada intervensi berbasis edukasi. Dan yang 5 kerangka teori. Nah, kerangka teori yang saya buat adalah teori berikut digunakan dalam penelitian tentang perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama, model kepercayaan kesehatan HDM yang menjelaskan bahwa orang akan melakukan sesuatu tentang kesehatan jika mereka merasa berisiko dan merasa bahwa tindakan tersebut efektif. Dan theory of learned behavior TBB, tekanan bahwa niat dan kontrol perilaku sangat penting untuk keputusan seseorang. Lalu ada penelitian dahulu. Penelitian dahulu studi sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi edukasi dapat secara signifikan melalui revelasi DBD. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sri et al. 2021 Geographer menunjukkan bahwa pelibatan tenaga kesehatan dan penyuluhan teratur dapat membantu meningkatkan praktik PSN di masyarakat. Lalu ketika ada metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian saya menggunakan metode komunikasi kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang seberapa efektif intervensi edukasi dalam mengurangi kasus gangguan perkembangan mental DBD dan mengubah perilaku masyarakat. Lalu lokasi dan waktu penelitian seperti ini. Lalu populasi dan sampel. Sampel di penelitian ini terdiri dari semua warga kelurahan dari teman yang mengikuti kegiatan pendidikan dan memiliki riwayat atau risiko tinggi. Lalu ada 3.4 teknik pengukuran data. Nah, di sini saya menggunakan teknik pengukuran data dari survei pintas, post-test, dan observasi lingkungan, implementasi, dan wawancara yang mendalam. Teknik analisis data saya menggunakan analisis kuantitatif, menggunakan analisis kualitatif, dan visualisasi data. 3.6 ada validitas
dari saya.